Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, barangkali fakta yang tak bisa dibantah adalah bahwa sholat subuh termasuk sholat yang paling berat melaksanakannya. Bagaimana tidak? Kita harus bangun di saat sebagian besar manusia sedang nikmat-nikmatnya pulas dalam tidur mereka. Kita bahkan harus berjuang sekuat tenaga melawan hawa nafsu agar tetap bisa bangun subuh. Benarlah apa yang disabdakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa sholatun athqalu ala munafiqin min sholatil fajri wal isya." Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Benar sekali apa yang disabdakan baginda Nabi ini. Salat subuh berat banget bagi orang munafik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang munafik jika masih merasa berat bangun subuh. Semoga kita diberi kekuatan bisa bangun subuh agar bisa merasakan kedahsyatan salat subuh. Amin Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, maka berbahagialah kita yang sudah istiqomah bangun subuh lebih awal, lalu bisa ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Banyaklah bersyukur kepada Allah sebab kita bisa bangun sholat subuh lebih awal, apalagi bisa berjamaah, tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan pula merasa lebih baik dari saudara-saudara kita yang masih berat bangun subuh, karena hal itu justru akan menghancurkan amal-amal kita. Nah, bagi yang masih sulit bangun subuh, apalagi sering bangun kesiangan dan belum sholat subuh, hendaklah meniru Rasulullah SAW saat beliau pernah mengalami bangun kesiangan. Ya, benar sekali, Rasulullah SAW pernah bangun kesiangan dan belum sholat subuh. Tetapi perlu dicatat, hal ini bukan memberikan contoh agar kita selalu bangun kesiangan atau menjadikannya alasan bolehnya bangun kesiangan. Tidak sama sekali. Yang perlu dicontoh adalah apa yang beliau lakukan saat terjadi pada diri kita bangun kesiangan dan belum sholat subuh. Bagaimanakah kisahnya kok bisa Rasulullah SAW bangun kesiangan dan bahkan belum sholat subuh? Pelajaran apa yang harus kita ambil dari kisah bangun kesiangannya Rasulullah SAW ini? Nah, kita akan mencoba mengungkapnya. Namun sebelum lanjut, bagi para sahabat yang belum subscribe dengan cara ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengecek bagian deskripsi video ini untuk mengetahui beberapa video lainnya dari channel ini. Dan saya aturkan terima kasih atas kesediaan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, kisah bangun kesiangannya Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Abu Qatadah. Beliau bercerita
Pada suatu malam kami pernah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan bersama Rasulullah SAW. Lalu sebagian kami berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita istirahat sebentar?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Aku khawatir kalian tertidur dan bangun terlambat sehingga terlewatkan sholat subuh." Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, Sayyidina Bilal kemudian berkata, "Aku yang akan membangunkan kalian." Maksudnya adalah Sayyidina Bilal akan berjaga tidak tidur, dan bila tiba saatnya sholat subuh, Sayyidina Bilal akan membangunkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka mereka pun, para sahabat, kemudian berbaring. Demikian pula Rasulullah SAW. Mereka akhirnya tidur dengan sangat pulas. Sedangkan Sayyidina Bilal bersandar pada hewan tunggangannya sambil berjaga dan tidak tidur. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Sayyidina Bilal pun tertidur. Ketika Rasulullah SAW kemudian terbangun, ternyata matahari sudah jelas menampakkan cahayanya. Artinya beliau Rasulullah SAW benar-benar bangun kesiangan bersama para sahabat lainnya. Maka kemudian beliau berkata, "Wahai Bilal, mana janjimu yang kau ucapkan?" Sayyidina Bilal menjawab, "Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk yang seperti ini sebelumnya, ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah memegang ruh-ruh dari kalian menurut kehendaknya dan mengembalikan mereka kepada kalian juga sebagaimana kehendaknya. Wahai Bilal, berdirilah dan azanlah, umumkan kepada orang-orang untuk sholat subuh." Kemudian Rasulullah SAW berwudu saat ketika matahari sudah meninggi dan tampak sinar putihnya. Beliau pun Rasulullah SAW berdiri melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat. Para sahabat menabahi Bahmari Berkah Channel, demikianlah kisah Rasulullah yang pernah bangun kesiangan. Hal yang sangat perlu kita fahami bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak mencontohkan kepada kita agar bangun kesiangan. Tetapi Rasulullah memberikan pengajaran jika kita mengalami bangun kesiangan, hal yang perlu dilakukan adalah segera berwudu dan segera menunaikan sholat subuh dengan niat qadha, sebab waktu sholat subuhnya telah habis. Jadi jangan sekali-kali menganggap bangun kesiangan sebagai sunnah Nabi karena Nabi pernah mengalaminya. Tetapi ambillah pelajaran, kalau bangun kesiangan dan belum sholat subuh, jam berapapun kita bangun, segeralah berwudu lalu kerjakan sholat subuh dengan niat qadha. Praktik sholat subuh qadha sama persis dengan sholat subuh yang dilakukan tepat waktu, dikerjakan 2 rakaat dan pada rakaat kedua disunahkan membaca doa kunut. Adapun bacaan niat sholat subuh qadha adalah usalli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.